Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Jayanti dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan membahas tentang menerapkan perencanaan, kebutuhan pegawai, dan formasi pegawai. Apa saja yang saya bahas? Yang pertama, ada rencana pegawai. Yang kedua, ada pengertian formasi pegawai. Yang ketiga, ada tujuan formasi pegawai. Yang keempat, ada prinsip penyusunan formasi pegawai. Yang kelima, ada sistem penyusunan pegawai. Yang keenam, ada proses penetapan formasi pegawai. Saya akan membahas nomor yang pertama, yaitu rencana kebutuhan pegawai. Rencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, dan keahlian kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerjasama, analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada organisasi dengan tujuan menjamin tersedianya SDM dan dalam jumlah kualifikasi komposisi sesuai kebutuhan organisasi. Dan adapun kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan yang membentuk sistem perencanaan pegawai diantaranya yang pertama ada penetapan tujuan, yang kedua ada pengambilan keputusan tentang kuantitas jumlah dan kualitas pegawai. Lalu yang ketiga ada mempertahankan pegawai yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas. Yang keempat memilih strategi serta anggaran untuk mendapat pegawai baru. Dan yang kelima adalah dan pengkajian kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang formasi pegawai. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penetapan formasi perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan, serta pangkat, analisis jabatan, dan prinsip pelaksanaan pekerjaan. Lalu saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu tujuan formasi pegawai. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan organisasi negara yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan organisasi. Satuan organisasi negara adalah satuan organisasi pemerintah, satuan organisasi kesektarisan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan satuan organisasi badan peradilan. Dasar hukum formasi itu ada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, diubah di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi pegawaian negara sipil Junito Nomor 254 Tahun 2003. Kemudian ada keputusan Kepala BKN nomor 9 tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil. Saya akan menjelaskan yang nomor 4, prinsip penyusunan formasi pegawai. Dalam penyusunan formasi hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Lalu setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan. Lalu ada selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Lalu saya akan menjelaskan yang kelima, sistem penyusunan formasi pegawai. Yang pertama ada sistem sama. Sistem sama ini merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua ada sistem ruang lingkup.
merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan bebannya yang dibebankan kepada suatu organisasi. Dalam menghitung formasi, banyak metode yang dapat dipergunakan. Metode yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, tugas per tugas jabatan. Saya akan menjelaskan yang terakhir, nomor 6, proses penetapan formasi pegawai. Yang pertama, formasi PNS secara nasional. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mempertimbangkan kepala bagian negara, formasi PNS secara nasional terdiri dari formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Yang kedua, formasi PNS pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara dan birokrasi pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari penjabat pembinaan kepegawaian pusat. Yang ketiga ada formasi PNS daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi pemerintah berdasarkan pertimbangan di Kepala Badan Kepegawaian Negara dikoordinasikan oleh gubernur. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.